إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي وأحبائي jamaah salat Jumat yang saya hormati dan saya cintai, seperti yang telah saya uraikan dalam kesempatan khutbah bulan yang lalu, bahwa hakikat agama dan keberagamaan kita sebagai orang beriman adalah bertauhid dan beribadah. Itulah agama, bertauhid dan beribadah, tidak ada yang lain. Sangat jelas Allah terangkan dalam Al-Quran. Ini kita ambil dari surat Al-Anbiya ayat 25, di mana Allah berfirman: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidak kami utuskan seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan apapun, tidak ada sembahan apapun yang hak illa ana, kecuali diriku sendiri, kata Allah. Fa'budun, oleh karena itu beribadahlah kalian kepadaku. Padat sekali isinya. Jadi inti agama kita adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, meyakini Allah Maha Besar dalam berbagai sisi dan dimensi. Allah menegaskan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak sekali ayat. Yang kedua, setelah kita beribadah, setelah kita memiliki keyakinan tauhid di dalam dada kita, kita dituntun, diberi taklif oleh Allah untuk beribadah kepadanya dengan penuh konsekuen, dengan penuh komitmen. A'izai wa ahibai rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk beribadah kepadanya, dan ibadah ini dibagi oleh para ulama. Pertama disebut ibadatul jawarih, ibadah yang dilakukan dengan anggota badan, itu namanya ibadatul jawarih. Yang kedua ibadatul qalbi, ibadah yang dilakukan dengan hati. Ibadah yang disebut dengan ibadatul jawarih ialah kita melakukan
seluruh bentuk ibadah yang disuruh oleh Allah dengan anggota badan ini, dengan badan dan anggota badan ini jawarih, dengan penuh ketaatan, kepatuhan, penuh tanggungjawab, penuh komitmen. Itu ibadatul jawarih. Sedangkan ibadatul qalbi, ibadah hati, ialah di dalam melaksanakan seluruh ibadah kita menerapkan ikhlas hanya kepada Allah, tidak ada kaitan dan tidak ada kepentingan dengan sesuatu yang lain, tak ada kaitan apapun dengan makhluk Allah yang lain. Jadi dalam istilah para ulama, ibadah ini ialah insiya' atau imtithal, melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ikhlas, membentuk rasa di dalam hati bahawa apa yang kita lakukan benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah ini berhasil kita lakukan dengan benar apabila ada dua unsur ini. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, shawab. Di samping khalis, di ahlus shawab, tepat dan benar menurut peraturan yang ada di dalam syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Aizai wa hibbai rahimakumullah, yang berkenaan dengan unsiyah pelaksanaan ibadah dapat kita pelajari dari guru kita, dari orang yang membimbing kita, dan dapat kita tiru dan dapat kita teladani. Sedangkan ikhlas ini tidak dapat kita tiru. Dia bukan warisan, dia bukan ajaran, dia bukan pengetahuan, dia bukan adat kebiasaan. Dia rasa hati yang sangat susah kita bentuk, susah sekali kita bentuk. Tapi bila tidak terbentuk, amalan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan wahyunya kepada Rasul sebelum menyuruh kepada orang lain, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, oh Muhammad, bil haqq, dengan hak, dengan benar. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah engkau, oh Muhammad, dalam keadaan ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 2. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah, illa liya'budullah, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana keadaannya? Mukhlishina lahud-din, ikhlas. Ikhlas hanya semata-mata peruntukan keagamaan ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlishina lahud-din hunafa, lurus, tidak boleh berbelok-belok, tidak boleh berbengkok-bengkok. Baru kemudian melakukan salat, baru kemudian melakukan zakat, juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping sesuai dengan tuntunan. Aizai wa hibbai rahimakumullah, bagaimana supaya hati kita memiliki sifat ikhlas ini? Ikhlas ini kerja hati, bukan kerja badan.
Bukan kerja anggota badan, tapi dia pekerjaan hati. Haizai, dia merupakan satu proses. Dia adalah hasil dari iman yang sudah benar. Dia buah dari ibadah yang sudah rapi. Dia adalah hasil dari usaha berjihad melawan nafsu, menundukkan nafsu dan hawa dalam dada kita. Selama masih iman dalam keadaan lemah, selama nafsu kita masih merajai hati kita, ikhlas itu tidak mungkin ada. Inilah yang paling berbahaya dan paling susah untuk kita capai. Jadi caranya ialah selalu kita meningkatkan keimanan, pelaksanaan ibadah yang bermutu, kemudian kita berusaha menekan hawa nafsu kita sehingga sifat itu ada. Lalu adakah tanda bahwa kita telah memiliki satu sifat ikhlas? Di mana kita tandai? Dia tidak bisa kita pelajari. Dia pekerjaan hati di dalam, siapa tahu. Banyak orang mengatakan saya ikhlas memberikan bantuan ini. Dia ucapkan dengan lidahnya, hatinya kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah ikhlas atau tidak. Jadi bagaimana tandanya? Tandanya yang paling besar dua. Anzai wa hibbai rahimakumullah. Tanda seseorang beribadah ikhlas karena Allah, ibadahnya sama di depan orang dan di belakang orang. Ketika dia sendiri, begitu ibadahnya. Ketika di keramaian dalam jamaah, begitu juga. Tidak lebih, tidak kurang. Ketika dia di tengah malam, begitu juga. Di tengah siang, begitu juga. Di tengah gunung, begitu juga. Di tengah hutan, di tengah laut, begitu juga. Di kampungnya, begitu juga. Di kotanya, begitu juga. Di negerinya, seperti itu juga. Di rantaunya, begitu juga. Tidak ada pengaruh dengan apapun. Tak terpengaruh dia dengan apapun. Karena betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali contoh dalam Al-Quranul Karim. Allah ceritakan sebahagian sahabat yang membantu orang-orang fakir, pengikut Rasulullah SAW, para sahabat. Allah kisahkan dalam surat Al-Insan ayat 8 dan ayat 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberi bantuan makanan kepada orang yang memerlukan, yaitu miskinan, yatiman, wa asira, dan tawanan, atau orang-orang yang tidak bisa bekerja karena cacat dan lain-lain. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, kami hanya memberi makan kepada anda karena semata-mata mengharap ridha Allah. La nuridu minkum, kami tidak mengharap daripada kalian jazaan, balasan dalam bentuk apapun, wala syukura, dan juga tidak perlu ucapan terima kasih. Adakah orang yang membantu orang dengan niat seperti ini, kalau ada sempurnalah keikhlasannya, bukti yang pertama. Tapi jarang kita dapati orang seperti ini. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Yang kedua, tanda seseorang itu ikhlas karena Allah, amalan yang dia kerjakan tidak bertambah dengan sebab pujian orang. La yazidu bil madhi wa la yanqusu bil dhammi wal lawmi. Tanda amalan itu ikhlas, tidak bertambah dengan sebab pujian, tidak berkurang dengan sebab cacian. Kalau dipuji orang, bersemangat beribadah, beramal. Apalagi namanya ditulis, dimasukkan kemana-mana, dilapor kemana-mana, diomongi di mana-mana, bersemangat sekali. Kemudian
Ketika dicela orang, dia hilang semangat, diprotes umpamanya, bertentangan dengan adat, bertentangan dengan budaya, dicela orang, diomeli orang, akhirnya dia tidak mengerjakan lagi. Ini maknanya tidak ikhlas. Ikhlas itu adalah pertama hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukti memang kita itu beribadah untuknya, di depan orang, di belakang orang sama. Kemudian tidak bertambah dan tidak berkurang dengan sebab sikap manusia dan reaksi manusia kepada kita. Azzai wa hibbai rahimakumullah. Inilah yang sangat susah kita bentuk. Tetapi dia sangat mahal, sangat berharga. Apa faedah seseorang memiliki sifat ikhlas? Faedah yang pertama, hadiah Allah berikan ketenangan jiwa. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah lah yang menurunkan sakinah, ketenteraman jiwa bagi orang-orang beriman agar bertambah iman mereka di atas iman yang sudah ada. Buah dari ikhlas yang memang susah dicapai, Allah beri satu anugerah hembusan dari langit ke dalam dada orang beriman itu, sakinah. Dengan sakinah ini manusia bahagia walaupun tak memiliki harta, tak punya apa-apa. Dan bila hilang sakinah, manusia menderita walaupun di tangannya ada semua apa yang dia perlukan, di tangannya dunia dan isinya, tapi ia tetap tidak bahagia sebab sakinah yang diperlukan di dalam hidup ini dia tidak temukan. Aizai wa hibbai jamaah Jumat yang saya hormati, buah dari sebuah niat yang ikhlas, Allah akan memberi pahala walaupun belum selesai dia lakukan. Belum selesai dia lakukan, Allah beri pahala penuh. Apalagi kalau meninggal di tengah jalan. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurar rahim." Siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah ke jalan Allah dan Rasulnya, lalu dia ditimpa oleh kematian, sungguh Allah jamin pahalanya tetap penuh di sisi Allah, dan Allah maafkan, ampuni semua dosanya. Wa kana Allah ghafurur rahim. Allah sangat pengasih lagi sangat penyayang. Jadi buah dari ikhlas ini sangat indah. Maka belajarlah kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Banyak perbuatan sama, tapi tujuannya tidak sama. Banyak sekali perbuatan kita tidak sama, bentuknya sama, tapi tujuan tidak sama. Ada orang mengadu, dua orang anaknya yang diantar ke sekolah. Yang satu enggak suka belajar, tapi diantar setiap pagi oleh bapaknya. Yang satu memang niatnya untuk belajar. Yang satu lagi main-main, bukan sungguh-sungguh. Berangkat dengan baju seragam, pakai sepatu, pakai semua peralatan sekolah, diantar oleh bapaknya. Perbuatan sama, tapi tujuan tidak sama. Inilah karena hati belum memiliki niat yang lurus. Niat yang lurus inilah menjadi sebab adanya rasa ikhlas dari kita. Aizai, demikianlah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan marilah kita melatih diri untuk membenarkan, meluruskan tauhid kita kepada Allah dan menyesuaikan semua ibadah kita dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan jangan lupa, ikhlas ini harus dilatih dengan mempertebal iman, dengan banyak mengadakan pendekatan kepada Allah, dengan mendidik nafsu kita dan menekan hawa,
InsyaAllah Allah akan memberi balasan yang berganda kepada kita semua. Kita sangat berbahagia bertemu dengan Allah di hari kemudian. Di samping di dalam dunia ini kita merasakan kenikmatan hidup. Nikmat dunia, syurga dunia, kata Syekh Ibn Taimiyah, adalah ketakwaan dan kedekatan diri dengan Allah. Ini kata Syekh Ibn Taimiyah, syurga dunia. Siapa yang tidak merasakan syurga dunia, dia tidak akan merasakan syurga akhirat. Tapi bukan hadis, bukan ayat Quran. Jadi di dunia ini ada syurga, yaitu rasa dekatnya kita kepada Allah dan kita takwa kepadanya. Maka para ulama mengatakan, ghayatul ilmi at-tauhid. Puncak ilmu adalah tauhid. Wa ghayatul amali adalah ibadah. Puncak amalan kita adalah ibadah. Tauhid adalah kekayaan yang paling berharga. Takwa atau ibadah adalah prestasi yang paling tinggi yang dapat digapai oleh manusia dalam kehidupan dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والإسلام ديني ومحمدا